Selamat pagi sahabat GPIB. Kembali bersama dengan saya Pendeta Erik Edward Hetaria yang kini ditugaskan di GPIB Shalom di Depok. Kita akan masuk di dalam renungan morning call, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi dasar sepanjang kita beraktivitas di hari ini. Sebelum memulai, kita akan bersatu dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, terangilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan bukan hanya mengerti dan memahami, namun bisa menghayati makna firman Tuhan ini, sehingga firman ini bisa menjadi pedoman di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami peralaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, para sahabat GPIB, renungan hari ini, hari Rabu, 19 Agustus 2026, di mana renungannya diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-8, dari ayat yang ke-48 hingga ayat yang ke-53. Firman Tuhan berbunyi demikian. Para pemuka Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Namun, aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata para pemuka Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka bukan cuma mendengarkan, namun berusaha mengerti, memahami, dan menghayati makna firman Tuhan ini dengan menjadikannya pedoman dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa reaksi Bapak Ibu Saudara ketika di dalam situasi kondisi tertentu Bapak Ibu Saudara dicaci maki, dibilang setan, iblis, kafir? Apakah Bapak Ibu Saudara akan bereaksi sedemikian rupa, berusaha membela diri habis-habisan? Ketika kita menggantungkan diri pada pengakuan atau penilaian orang lain dan ego kita tersinggung di situ, kita akan bertindak begitu reaktif. Ada satu filosofi, stoikisme. Filosofi ini berbicara bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain agar mereka tidak berbuat jahat kepada kita. Yang kita bisa kendalikan hanya emosi kita. Bagaimana kita tidak reaktif ketika orang menyerang ego kita, orang menyakiti kita. Kita hanya bisa memanage emosi untuk tidak terlalu reaktif, berusaha tenang, sabar. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, renungan pada saat ini berbicara mengenai hal yang jauh lebih dalam daripada filosofi akan stoikisme. Renungan ini bicara mengenai konsep teologis kenosis. Bagaimana Tuhan Yesus mengosongkan dirinya
dari ego sedemikian rupa. Sehingga ketika dicaci maki pun tidak ada sikap yang terlalu reaktif. Kenosis ini bicara mengenai pengosongan diri. Kita tahu bagaimana firman itu menjelma menjadi manusia. Tinggalkan keilahian menjadi manusia. Dan sebagai manusia pun dia tidak memilih lahir menjadi seorang raja. Tapi seorang rakyat jelata. Lahir di tempat yang sederhana, bahkan mati di tempat yang hina, di Golgota, setelah jalani Via Dolorosa. Mengosongkan diri dari segala sesuatunya. Itu jauh lebih dalam. Meninggalkan hak prerogatifnya menjadi manusia. Ada kerendahan hati yang sedemikian rupa. Membuang segala macam bentuk ego dan hidup di dalam kasih serta ketaatan hanya kepada Bapa di surga. Coba kita lihat renungan pada saat ini. Ketika Tuhan Yesus dicaci maki, engkau orang Samaria dan kerasukan setan. Ini kan kalau dibicara orang Samaria berarti kan bukan orang Yahudi tulen, orang kafir. Kerasukan setan. Tapi Yesus jawab apa? Aku tidak kerasukan setan. Tapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Ayat yang ke-50. Namun aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, statement ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus menempatkan penilaian dirinya tidak ditentukan oleh penilaian ataupun pengakuan manusia. Tapi penilaian dirinya hanya berdasarkan oleh Bapa di sorga. Ini jadi catatan penting untuk kita. Ketika mungkin dalam perjalanan kehidupan, di tempat kerja, di tempat studi, di lingkungan masyarakat, atau mungkin bahkan di tengah-tengah lingkungan keluarga, sanak kerabat, kita dicaci maki, kita direndahkan, dan mungkin itu melukai ego. Kalau kita masih menggantungkan harga diri kita pada pengakuan ataupun penilaian orang lain, kita akan reaktif. Tapi ketika kita sudah mengosongkan itu semua dan kita menggantungkan penilaian kita, penilaian diri kita pada Bapa di surga, kita akan bisa menerima itu dengan senyuman. Kita akan bisa berbesar hati. Kita tidak akan terlalu reaktif. Kita pasti bisa mengendalikan emosi. Orang boleh melihat kita, orang boleh mencaci maki kita. Orang boleh tidak pandang kita. Tapi ingatlah, kita semua bernilai di hadapan Bapa di surga. Jika di dalam kehidupan ini kita mau mengkritik, jangan sampai kita mengkritik pun berusaha menghakimi seperti orang-orang Yahudi di sini. Dan ketika orang menghakimi kita, bahkan dalam kritik itu mencaci maki kita, tetap hormati Bapa, taat kepada Bapa. Bapa di surga yang akan membela kehormatan hidup kita di hadapan sesama. Saya berharap ini jadi catatan buat kita sepanjang aktivitas di hari ini. Jika mungkin nanti di tempat Bapak Ibu Saudara bekerja, berkarya, entah itu studi atau di lingkungan masyarakat, menghadapi situasi seperti ini, ingat, jangan gantungkan diri ego kita pada pengakuan orang lain. Tempatkan Tuhan di atas segala sesuatunya. Gantungkan harga diri kita, pengakuan, penilaian kita pada penilaian Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang dengan rasa syukur Bapa untuk firman yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan. Ajar kami jika di dalam perjalanan sepanjang hari ini mungkin kami menjumpai orang-orang yang mengucilkan kami, mengecilkan kami, menghina kami, mengintimidasi, melecehkan kami, bahkan mungkin mencaci kami, mencaci maki sedemikian rupa. Beri kami kesabaran hati. Walau orang tidak memandang kami, walau orang merendahkan kami, tapi kami bernilai di hadapan Tuhan. Ajar kami menggantungkan penilaian diri kami pada Bapa di surga. Tuhan yang menilai kami, bukan sesama kami.
Roh Kudus-Mu yang akan mampukan kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini untuk tidak reaktif di dalam emosi kami ketika kami dicaci maki. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan sepanjang aktivitas kami di hari ini hanya di dalam bimbingan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GBB, selamat berkarya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.